Sukacita surga boleh kita nikmati bersama-sama sore hari ini. Kalau sepanjang hari ini kita sudah menikmati rahmat yang baru dari Tuhan, sore hari ini kita berhimpun bersama di tempat ini untuk menikmati sukacita surga di tempat ini. Dan Tuhan mencurahkan kuasa-Nya atas kita. Mari kita sediakan hati yang terbaik untuk menikmati persekutuan yang indah dengannya. Melalui doa kita, penyembahan kita, pujian kita yang tulus untuk Dia saja. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Dia sungguh ajaib, besar kuasa-Nya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepadamu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan bangkit berdiri. Layakkan Yesus Kristus Tuhan kita. Yes. Layak disembah. Katakan sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layak disembah.
Allah yang kudus, yang hidup di dalam kami, yang menyatu dengan kami. Engkau hadir di sini, memberikan mujizat-Mu. Engkau melakukan perkara ajaib bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kau Yesus Tuhan kami yang besar, sungguh ajaib. Haleluya. Sungguh karyanya luar biasa bagi kita. Dia yang adalah firman, Dia yang adalah Allah sendiri, rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi manusia, lahir ke dunia. Semua karena karyanya yang besar, karena keajaiban yang mau Dia kerjakan untuk keselamatan manusia. Berbahagialah setiap kita yang menerimanya dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan saatnya kita menyatukan hati untuk memberikan doa syukur, ucapan syukur, sembah syukur. Yang merasakan kebaikan Tuhan dan kebesarannya, katakan dengan lembut, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa. Yes, semua umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang kudus, sebab Kaulah yang kudus. Mari bersama-sama katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Syukur kami berikan kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, mujizat-Mu, dan segala pekerjaan ajaib dari-Mu. Kami ada karena Engkau menjadikan kami ada. Dan itu wujud karya-Mu yang nyata bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mau memberikan sukacita yang Kau berikan bagi kami sebagai rasa syukur melalui pujian kami, ucapan syukur kami, nyanyian kemenangan kami bagi Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kepadamu Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah nyatakan kemenangan atas maut dan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Karyanya sungguh nyata melalui karya yang luar biasa. Saatnya kita memuji Dia dengan nyanyian syukur, Gloria, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Kami mau datang padamu Tuhan membawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan, yes, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Yes. Takkan patah Amin. semangatku, Takkan hilang kekuatanku. hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak Amin. bagimu, sukacita surga Yes. nyata penuhi. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya, Yes. di tengah badai yang bergelora. Terima, Sukacita surga, haleluya, kekuatan bagi jiwa. amin. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Oh, oh. Bersorak bagiku, Yes, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, hatiku amin. akan patah semangatku. Yes, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, amin. sukacita surga nyata penuhiku. Yes, sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, glory. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan punya cara yang ajaib bagi kita untuk menolong kita melalui karyanya yang luar biasa. Dia yang adalah firman rela menjadi manusia dengan mengosongkan dirinya untuk lahir ke dunia. Karena dia memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Dan setiap kita pun tidak bisa menduga bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita pada keajaiban demi keajaiban. Tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada pertolongan dan cara-cara yang ajaib yang tak terduga. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu. terduga jalan. Engkau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari jemaat bangkit berdiri. Sediakan hati yang terbaik untuk terima firman-Nya. Sebab firman yang kita terima dari waktu ke waktu, setiap saat, setiap waktu, itu yang meneguhkan kita dan mendewasakan kita. Setiap firman yang kita terima dan kita yakini, itu akan membuka jalan-jalan baru bagi kita. Sebab firman itu adalah Allah sendiri yang mempunyai kuasa, dan kuasanya tidak terbatas. Dia punya cara yang ajaib dan jalan-jalan yang mulia untuk membawa kita pada kebaikan. Dan hanya Dia yang bisa kita andalkan dalam segala musim. Bahkan di titik terendah pun kita diangkat dan diperbaiki hidup kita. Tidak perlu khawatir tentang apapun juga, sebab Dia menjanjikan hari depan yang penuh harapan, dan rancangannya selalu indah terbaik bagi kita. Dengan segenap hati nyanyikan ini. Tak terbatas kuasa-Mu,
tak terbatas. Yakini dengan segenap hati, tak terduga caramu Tuhan untuk menolong kami, sebab Engkau yang kuandalkan dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku, di segala musim hidup tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Engkau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Musim boleh berlalu, masa-masa yang sulit telah kami hadapi, masa-masa yang membentuk hidup kami, yang memproses hidup kami ikuti Tuhan. Tapi akhirnya kami tahu Engkau adalah Tuhanku yang hidup, yang membawa kami dalam sebuah proses hidup, di mana proses hidup itu kami harus lewati Tuhan. Kami harus menjalaninya dengan penuh syukur Tuhan. Biarkan umat-Mu hari ini menerima berkat-Mu, menerima anugerah-Mu Tuhan. Dari segala jerih lelah mereka, dari segala kesetiaan mereka Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu yang hari ini menanti-nantikan pertolongan-Mu, menanti-nantikan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mujizat, pertolongan, anugerah yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan terima kasih, dan sebentar firman-Mu berbicara bagi kami, urapi kami, dan Tuhan berikan buat kami pewahyuan firman-Mu, sehingga kami tidak hanya mau mendengar, tetapi kami menerima apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan, dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita masuk bulan Desember ya, masuk untuk menyiapkan perayaan Paskah, perayaan Natal, dan kita sambut Natal dengan sukacita. Kita sambut Natal dengan penuh kebahagiaan ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema Yesus datang melepaskan kita dari dosa ya. Yesus datang melepaskan kita dari dosa. Setiap kali kita bulan Desember kita merayakan Natal dengan berbagai macam cara kita merayakan Natal. Kalau kita pergi ke suatu supermarket yang besar atau mall, kita menemukan perayaan Natal yang berbeda dengan perayaan-perayaan lain ya. Di situ ada Maria Yusuf yang sedang menggendong Yesus, dan kemudian ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri. Semua sepertinya bersukacita ya, bersukaria di dalam
perayaan Natal. Ya, itu perayaan Natal di mall ya. Ada yang merayakan Natal bukan secara fisik tapi secara firman atau secara teologis. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu adalah terang dunia ya. Itu menggambarkan bukan secara fisik Yesus datang, tetapi dia adalah terang, dia adalah kekuatan, dia adalah kehidupan kita. Ya, itu kita boleh memperingati Natal dengan cara seperti itu. Kita bisa melihat dari Injil Yohanes ya, Injil Yohanes. Di dalam Injil itu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan satu-satunya Injil Markus yang tidak menceritakan satu peristiwa Natal ini ya. Peristiwa Natal itu terdapat dalam Injil Matius, Lukas dan Injil Yohanes. Dikisahkan tentang peristiwa Natal. Nah, dengan cara berbeda-beda. Mengapa kok caranya berbeda-beda? Karena orang-orang yang menulis firman Tuhan ini pun berbeda-beda. Cara melihatnya, tapi melihat dalam satu kesatuan ya, melihatnya sama tetapi dengan cara berbeda-beda. Saudara, hari ini kita akan bersama melihat Yesus datang melepaskan kita dari dosa. Dari Injil Matius. Injil Matius itu unik sekali. Karena dalam Injil Matius dijelaskan tentang latar belakang, yaitu dengan silsilah ya. Dilihat dari silsilahnya, dari mulai Abraham sampai ke Daud, Daud sampai dibuang, sampai pembuangan Babel sampai kepada kelahiran Kristus, ada 42 keturunan. Keturunan itu bukan urut, jadi urut tidak bisa jadi dari keturunan Abraham, Yakub itu lompat ada 3 atau 2 keturunan yang ditulis dalam firman Tuhan. Tetapi dijelaskan bahwa di dalam Alkitab ini jelas sekali kelahiran Kristus itu ada keturunannya. Ya, bukan menurut asal cerita dongeng, tapi menurut keterangannya, menurut keterangan. Jadi kita melihat sebuah peristiwa Natal itu menurut ceritanya ada di dalam Alkitab, itu real, itu bukan suatu cerita omong kosong atau cerita karangan orang ya, tetapi itu cerita yang nyata, cerita yang real ya. Kita melihat Injil Matius, dari Injil Matius ini kita diperkaya betapa kita punya Tuhan yang mengasihi kita, memelihara kita, menuntun kita, dan senantiasa Tuhan yang memperdulikan kita. Ya, kita bisa melihat di dalam Injil Matius. Ya, Matius pasal yang ke-1, Matius pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita simak, perhatikan pembacaan firman Tuhan ini. Mbak Bibi akan membaca untuk kita. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye,
Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Syatil, Syatil memperanakan Zerubabel, Yerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kita baca ayat 17 bersama-sama. 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abram sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Jadi totalnya ada berapa kira-kira saudara di situ? Ada 14 kali 3 ya, 14 kali 3 jadi ketemu 32 keturunan. 42 ya, 42 keturunan ya. Puji Tuhan. Kita dari kita saja ke keturunan mbah-mbah kita mungkin kita enggak ngerti, betul enggak? Kita enggak ngerti. Ya, tapi di dalam Alkitab jelas sekali keturunan-keturunan ya. Itu menandakan kepada kita betapa real nyata cerita tentang kelahiran Kristus sebagai Mesias. Ya, itu bukan cerita karangan, itu bukan cerita fiksi, itu sesuatu cerita real nyata karena berdasar landasan dasarnya itu adalah keturunan. Jadi anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Ya, menurut katanya papa saya, opah saya dulu kerja di di Belanda, jadi artinya di Belanda dikirim ke Aceh, dia sebagai tentara KNIL, dan kemudian di tentara KNIL itu di Aceh kan terakhir menyerahkan diri, mengakui Indonesia sebagai negaranya, ya terakhir kali ya. Ketika ada di Aceh, opah menjalin hubungan dengan orang Padang, dan setelah menikah dengan orang Padang lahirnya opah saya di situ, dan kemudian opah saya tinggal beberapa puluh tahun tinggal di Padang, dan kemudian dia merantau ke Purwakarta, dan di Purwakarta dia menikah lagi dan kemudian keluarlah opah dan kemudian lahirlah papa saya dan lahirlah saya. Itu katanya cerita itu. Tapi itu satu realita yang terjadi seperti itu. Jadi saya itu adalah anak yang ada keturunan Padang ya. Makanya kalau makan nasi Padang juga saya suka ya. Ya, siapa yang suka ngerti itu ya. Ya, saya suka kok nasi Padang ceritanya ya, bukan. Saya suka dengan kisah kehidupan dari orang-orang Padang ya. Jadi dalam diri saya ada mengalir darah-darah orang Padang, juga ada darah orang Wonogiri, karena dari Wonogiri dari mamah ya. Kemudian dari opah saya juga ada mengalir darah orang setelah Padang Purwakarta. Purwakarta itu adanya di Jawa Barat. Ya, setelah lahir kemudian keturunan opah melahirkan papa kemudian melahirkan saya kemudian melahirkan Lukas nanti melahirkan siapa lagi, anaknya Lukas siapa lagi, enggak ngerti ya. Jadi itulah kehidupan ya. Kehidupan itu sesuatu yang pastinya berjalan. Nah, kita melihat kehidupannya Tuhan Yesus ya. Tadi di terakhir kali katakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abram sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Saya mau ingin menjelaskan, inilah caranya orang memperingati hari Natal. Nah,
dalam memperingati hari Natal ini yang menurut silsilah itu adalah Kristen Ortodok, ya. Mereka memperingati secara silsilah, bukan menceritakan tentang Yesus, kemudian malaikat datang bersukacita, kemudian malaikat juga menghampiri Yesus, malaikat menghampiri para gembala, malaikat kemudian berkata, segala puji kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan hadir, dan kemudian digambarkan semua bersukacita dalam Tuhan. Tetapi secara silsilah, ya, secara silsilah. Dari cerita ini kita bisa melihat betapa Yesus datang untuk melepaskan kita dari dosa. 4 orang saja yang mewakili silsilah, ya, 4 orang. Pertama kita akan melihat 4 orang itu yaitu Tamar, ya, ayat 1, pasal 1 ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron memperanakan Ram, ya. Jadi Yehuda memperanakan Peres dan Serah, ya. Saudara, cerita tentang Tamar itu adalah suatu cerita yang saya percaya ini cerita yang tidak ditutupi, cerita apa adanya, cerita untuk mengingatkan kita tentang kejahatan manusia, ya. Satu saat Yehuda punya mantu yaitu Tamar, dan ketika Tamar itu Tamar menikah dengan anak daripada Yehuda yaitu Er. Setelah Er menikah dengan Tamar, dan kemudian cerita di dalam Kejadian pasal 38. Setelah menikah dengan Tamar, kemudian Er meninggal. Ya, dalam orang Yahudi harus turun menikah yang dengan adiknya itu kalau di sini turun ranjang, bukan turun ranjang artinya turun ya saudara, enggak, turun ranjang. Jadi setelah Er dan kemudian Onan. Kata Onan ini kata Onan ini adalah suatu terjemahan kata dari asal kata onani. Jadi sperma dikeluarkan terus, dan Tuhan begitu murka, akhirnya Onan dihukum mati juga, ya. Kemudian setelah itu Shelah yang kecil, kemudian Shelah dipelihara oleh papahnya Yehuda sampai akhirnya besar, dan setelah besar Shelah kemudian mau dinikahkan juga dengan Tamar, tapi rupanya papahnya Yehuda menyayangkan, masa anak yang masih seperti ini nikah dengan Tamar. Nah, kemudian akhirnya diurungkannya niat nikahkannya dengan Tamar, dan setelah kemudian istrinya Shua meninggal dan dia pergi ke Timna, Yehuda artinya, Timna, dan akhirnya di tengah-tengah jalan dicegat oleh Tamar. Singkat cerita, Tamar menjadi wanita sundal, dan di situ ada hubungan, dan kemudian Tamar tidak ngerti, Yehuda tidak ngerti kalau itu Tamar, dan dia akhirnya menyerahkan, di situ ada cincin meterai, kemudian ada kalung, ada tongkat. Dan itu waktu orang tahu bahwa Tamar sudah hamil duluan, Yehuda memerintahkan kepada orang-orang bawahannya, tangkap itu Tamar, rajam, hukum mati. Tapi ketika itu, dan ceritanya dan kelanjutan ceritanya, siapa yang memberikan cincin meterai, kalung maupun tongkat ini, yaitu Yehuda sendiri. Singkat cerita, gambaran tentang keberadaan hubungan yang tidak direstui, hubungan yang salah, hubungan yang tidak sehat, ya, hubungan antara ayah mungkin dengan anak-anaknya, hubungan dengan anak dan mertua, mungkin terjadi seperti itu. Itu karena apa, saudara? Karena hukum dosa itu merusak orang.
Ya, dari cerita tentang Tamar ini kita boleh belajar Yesus Kristus dibukakan untuk kita semua, keturunan-keturunannya, untuk kita belajar, untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita punya keluarga, hari ini jagalah keluarga kita supaya tetap kudus dalam Tuhan. Ya, jangan sampai dicemarkan. Dosa itu boleh mencemarkan masuk ke dalam banyak orang. Tidak mengenal itu mungkin pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun. Kalau sudah mengenal namanya dosa zina, dosa perbuatan-perbuatan, itu sangat menyakitkan. Baik itu pasangannya, baik itu keluarga besarnya, baik itu kepada siapapun. Ya, ini karena masalah lendir. Ya, jadi artinya zaman itu orang sudah hidup bebas, hidup artinya hidup semaunya dia sendiri. Dan akhirnya Tamar inilah yang menjadikan gambaran kepada kita. Dari garis keturunannya ada nama Tamar. Itu menunjukkan kepada kita, untuk kita boleh belajar Yesus datang untuk boleh menjadi berkat bagi kita. Karena apa? Yesus datang bukan dari hasil hubungan suami dan istri. Ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan berkata, "Hai Maria, engkau akan punya anak, dan yang dikandungan di dalam hidupmu itu adalah dari Tuhan, dari Roh Kudus." Jadi Yesus bukan dari hasil hubungan suami istri, tetapi dari Roh Kudus. Jadi artinya seperti kita dipisahkan ketika ada keturunan yang tidak baik, ya, yang nikah cerai, yang kawin yang banyak keturunannya yang mungkin ada orang bilang, wah dasar keturunan kayak gitu, ya toh. Tapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus ada keturunan yang dipotong oleh Tuhan, karena Yesus bukan lahir dari seorang hubungan laki dan perempuan, karena Yesus dari Roh Kudus. Kita belajar bersama bahwa Yesus datang untuk menjadi penyelamat bagi keturunan kita. Yang percaya katakan, ya, keturunan kita, supaya kita hidup dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yes, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, seperti dosa-dosa yang dari keturunan-keturunan itu. Yang kedua, kita belajar tentang kehidupan dari seorang yang bernama Rahab. Ya. Siapa saudara nama? Rahab. Rahab ini juga satu orang Sundal, ya. Jadi cerita orang Sundal itu sudah ada dari zaman dahulu, ya. Dari sekitar itu abad-abad awal-awal, itu 1500 sebelum Tuhan Yesus lahir, orang Sundal sudah ada. Di Yeriko tinggal Rahab, orang Sundal, yang kemudian orang Sundal ini, Rahab ini, dia menyembunyikan pengintai yang mengintai Yeriko dan sekitarnya. Karena Rahab tahu bahwa Yesusnya yang disembah oleh para pengintai ini adalah Yesus yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa menjungkir balikan orang-orang Israel ketika perjalanan di tengah-tengah laut, dan laut dibukakan terbelah menjadi dua, dan orang-orang Bani Israel berjalan di tengah-tengah laut yang luar biasa, dan akhirnya keselamatan datang kepada Israel. Rahab tahu, ngerti, ya. Rahab tahu, dan apa yang Rahab kemudian lakukan, dia menyembunyikan di atas suatu rumah, dan kemudian mempersilahkan untuk di atas suatu rumah, sementara tentara-tentara orang-orang mencarinya dan tidak menemukannya.
Dan setelah kemudian keadaannya sudah berubah dan kemudian akhirnya turun dan akhirnya diperintahkan untuk lari meninggalkan. Dan saudara, apa yang terjadi setelah kemudian Rahab diselamatkan, ya, Rahab diselamatkan dan akhirnya Rahab menikah dengan Salmun, lahirlah Boas. Sepertinya tidak ada ditutup-tutupi cerita tentang Rahab, seorang pelacur, anak dari keturunannya Yesus yang sudah lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sepertinya tidak ada ditutup-tutupi keberadaan tentang Rahab untuk mengingatkan kita, Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan kitalah orang yang berdosa. Ya, kita adalah orang yang berdosa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dari cerita ini menggambarkan kekuatan dari sebuah pengakuan dari seorang Rahab, ya, bahwa benar Allahnya orang Israel bisa melewati, bangsa Israel bisa melewati Laut Kolsom dan Laut Kolsom terbelah menjadi dua dan akhirnya dia bisa berjalan di situ. Dia punya iman, yakin benar itu terjadi, yakin benar itu terjadi. Meskipun profesinya Rahab itu seorang pelacur, mungkin pelacur itu zaman itu mungkin tidak seperti zaman sekarang. Sekarang tuh sudah terang-terangan. Kalau saudara buka YouTube orang selingkuh, orang apa, udah campur aduk di situ saudara. Ya, dosa-dosa Sodom dan Gomora itu luar biasa ada di situ saudara. Tinggal kita mau pilih mana, ya. Tinggal kita mau pilih yang membawa kita kepada kebinasaan atau membawa kita kepada terangnya Kristus, terangnya Tuhan. Jadi kedua, mengingatkan kita kepada cerita tentang pelanggaran, tentang dosa seksual, yaitu Rahab. Yang ketiga, kita belajar tentang Rut. Ya, Rut ini adalah anak mantu daripada Naomi atau dan Elimelech. Dan ketika Rut, Elimelech, Naomi, dia tadinya di Bethlehem dan dia ke Moab karena apa? Paceklik yang terjadi di tanah Bethlehem. Dan dia di sana membuka lembaran baru, hidup baru, dan bukan menerima yang baik, bukan menerima sesuatu yang baik, tapi malah kemudian dua anaknya meninggal, Mahlon dan Kilion. Ketika itu dua anaknya meninggal, bukan hanya Mahlon Kilion, tapi di Bethlehem itu, di Moab itu akhirnya Elimelech meninggal. Jadi jangan panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Mara, artinya pahit. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan disinilah cerita tentang akhirnya keluarga yang membawa kepada kekuatan cinta. Kalau Rut itu kan berbicara tentang kisah Rut itu banyak kan, kalau kita para hamba Tuhan membukakan hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan yang kuat, cinta yang kuat mengalahkan maut, cinta yang kuat mengalahkan segala-galanya. Jadi cinta itu dasar dari segala sesuatu yang terpatri dalam hidup setiap keluarga anak-anak Tuhan. Cinta kuat itu seperti mengalahkan maut. Dan itulah gambaran tentang kehidupan Rut yang dimana dia dibebaskan untuk memilih. Kamu kembali ke daerahmu atau kamu mau mengikuti aku. Dan akhirnya Rut mengikuti Naomi dan akhirnya di dalam kehidupannya Rut menikah dengan Boas. Ya, menikah dengan Boas, membangun hubungan keluarga dan akhirnya lahirlah anak-anak dari kehidupan mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, Batseba. Pasti semua orang ngerti. Batseba itu siapa saudara? Istri daripada Raja Daud. Ya, ceritanya bagaimana Batseba kita semua sudah tahu. Itu juga hubungannya hendak begitu jauh dengan hubungan
hubungan yang tidak benar, hubungan yang tidak sehat. Dibangun hubungan tidak sehat. Daud Batseba menikah, zina, dia di atas sotoh rumah, dan dia melihat Batseba, dia tertarik. Dan Batseba itu punya suami namanya Uria. Dia berpikir bagaimana caranya mendapatkan Batseba, dan akhirnya Uria dibunuh dengan cara keji. Dibunuh dengan cara keji. Dua hal kesalahan ini, satu berzina, yang kedua membunuh. Bayangkan dari keturunan Yesus ada hal cerita-cerita tentang Batseba, seorang yang ada unsur perzinahan, ada unsur pembunuhan di situ. Untuk kita menyadari betapa garis keturunan kita itu selamanya tidak menjadi keturunan yang baik. Mungkin dari engkong kita, mungkin dari keturunan nenek kita atau siapapun ada garis keturunan tidak baik. Tapi terpatahkan oleh karena Kristus Yesus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus bukan lahir dari hubungan suami istri, Yesus lahir dari malaikat Tuhan yang menemui malaikat Gabriel yang menemui Maria, dan dikatakan, "Hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Jadi semua hari ini saya percaya kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Yang percaya katakan. Dan kita terpisahkan dari keturunan-keturunan kita. Ada hamba Tuhan berdoa dari setelah pembacaan firman Tuhan ini, silsilah, dan berkata, "Tuhan, lepaskan umat-Mu saat ini juga dari hal-hal yang tidak benar, tidak baik, tentang kehidupan masa lalu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang dilakukan oleh nenek, mungkin yang dilakukan oleh bapak kita, mungkin yang dilakukan oleh siapa, mungkin dari keturunan-keturunannya mereka adalah hukum-hukum yang hukum kawin cerai, hukum lain sebagainya yang mereka langgar. Dan dalam nama Tuhan Yesus, hubungan itu akhirnya terputus oleh karena kasih Kristus yang hidup di dalam hidup hamba-Mu Tuhan." Dan saya percaya ketika itu kasih Kristus sedang terjadi melanda anak-anak Tuhan. Sukacita, damai sejahtera kita peringati sebagai hari Natal. Kado Natal bagi kita itu adalah kita terpisah dari keturunan kita dan kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Kita menerima Yesus Kristus. Ya, atau apapun. Ada yang berdoa, "Tuhan, dari semenjak aku lahir, aku membawa penyakit ini. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah dilahirkan kembali oleh Kristus, dan Kristus ada di dalam diriku, dan dalam nama Tuhan Yesus aku saat ini dilepaskan, dan dalam nama Tuhan Yesus aku mendapat kemenangan yang baru dalam Tuhan." Ya, amin. Puji Tuhan. Kita melihat contoh-contoh keterangan-keterangan ini untuk membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Betapa kehidupan kita kalau tanpa Kristus, kita ada di dalam lembah bayang-bayang maut, bayang-bayang dosa. Tetapi karena Kristus Yesus lahir, maka kehidupan kita berubah. Saya percaya bukan hanya kehidupan yang berubah, tapi anugerah, kekuatan, berkat yang berubah di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, yang kedua kita melihat orang Majus dari timur. Ya, katakan orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur. Matius pasal 2 ayat yang ke-1 dan ke-2. Mari kita bersama menyimak. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ya, puji
Puji Tuhan. Ini adalah kisah tentang Matius pasal 2 ayat 1-2, kisah tentang orang-orang Majus yang kemudian menyembah. Orang Majus itu adalah orang-orang bijaksana. Dikatakan orang-orang yang bijaksana, wiseman atau orang bijaksana, orang-orang Majus dari timur. Majus itu daerah sekitar Irak, di sekitar Irak atau di Baghdad, itu daerah sekitar itu. Dulu singkat cerita daerah itu maju, daerah itu banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang punya akal budi yang luar biasa. Jadi orang pintar, orang-orang yang memahami hukum falak, hukum apa, itu orang-orang Majus. Dan perjalanan dari, kita lihat peta di belakang, ya, perjalanan dari Irak sampai ke tempat Bethlehem itu begitu lamanya, begitu jauhnya mereka berjalan menyusuri dan sampai akhirnya mereka bertemu, melihat bintang dan menyembah dan mempersembahkan mas, kemenyan dan mur. Tapi kita lihat dulu, dan di Bethlehem ini kemudian Maria dan Yusuf akhirnya dia mengungsi pergi ke Mesir. Karena apa? Herodes mendengar telah dihapusin oleh orang-orang Majus. Ya. Ketika Yesus kurang lebih usia 2 tahun, Yesus mengungsi dengan ibunya Maria dan Yusuf untuk pergi ke Mesir. Dan apa yang terjadi dari itu? Pembunuhan anak-anak yang tidak berdosa oleh Herodes. Ya, karena Herodes merasa disaingi. Ada raja yang baru lahir ini, di mana kok ada raja baru lahir? Katanya di Bethlehem, habisin saja anak-anak di Bethlehem, dibunuh. Ya, dari itu saudara kita belajar, ya, orang Majus dari timur, kurang lebih mendekati 2 tahun di Bethlehem, Maria dan Yusuf dia pergi ke Mesir. Dan selama 2 tahun itu, ya, perjalanan kurang lebih orang Majus bertemu dengan Tuhan Yesus. Perjalanannya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun. Jadi penghitungannya itu adalah Yesus lahir, orang Majus diberitahu tandanya, dan orang Majus mencari Yesus dan kemudian menemukan. Dan setelah menemukan dan diperintahkan, jangan kamu kembali ke jalan asal karena nanti kamu pastinya dibunuh. Dan itu usia waktu saat itu 2 tahun Yesus. Jadi selama 2 tahun perjalanan orang Majus melihat tanda dan bintang. Dan akhirnya di Bethlehem itulah dia melihat tanda dan bintang. Dan akhirnya dia melihat Yesus dan akhirnya dia sujud menyembah, mempersembahkan mas, kemenyan dan mur. Orang Majus itu adalah orang-orang Babel. Orang Babel itu adalah musuh daripada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Orang Babel itu, kita bisa melihat orang Babel memusuhi orang-orang Israel itu adalah ketika di dalam pembuangan. Cerita tentang Daniel, Sadrah, Mesah, itu adalah orang-orang Babel yang kemudian dipilih, kemudian diangkat, dan kemudian orang-orang itu ditempatkan. Dan ketika orang-orang itu dipilih, pastinya orang-orang Babel yang pandai, orang-orang Yahudi yang pandai mulai disingkirkan. Mulai orang-orang Yahudi sudah tidak ada lagi yang pandai karena semua sudah diangkut ke Babel. Dan di Babel itu akhirnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang Majus ngerti bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang luar biasa. Dan orang-orang yang luar biasa itu kemudian dipilih, ya, dari sekian banyak orang dipilih menjadi budak-budak yang tapi dalam arti budak-budak bukan sembarang budak, tapi budak yang pandai, yang menentukan apa dan apa dan apa. Tapi sejatinya orang-orang Majus dibenci oleh orang-orang Babel. Dibenci orang-orang Babel. Dan akhirnya singkat cerita, orang-orang Majus kok bisa menyembah Yesus? Kok bisa menyembah Yesus? Karena bisa melihat terang
datang. Selama 2 tahun dia perjalanan menyusuri dan akhirnya bertemu di kandang. Dan dia berlutut dan menyembah Yesus. Artinya apa? Dalam peristiwa Natal itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa memaafkan kalau mungkin siapapun yang sudah melukai kita. Baik kita bisa melakukan salah, baik orang lain bisa melakukan salah. Tetapi yang jelas kita harus bisa memaafkan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Memaafkan segala tindak tanduk apapun, siapapun. Ya, dari suku apa, dari apa, memaafkan. Ya, kalau kita memaafkan, timbul kata maaf. Ya, kadang-kadang kata maaf itu baik. Kita mendidik anak kita supaya keluar kata-kata maaf itu enggak mudah loh. Betul enggak? Maaf enggak mudah itu. Karena ada ego yang besar yang ada di dalam hatinya untuk bahwa perbuatan kita tuh semua benar dan itu yang salah. Nah, itu didikan daripada orang Majus itu untuk mengingatkan kita. Kita dididik untuk kita menjadi orang. Babel itu gambaran tentang iblis di dalam kitab Wahyu. Babel di akhir zaman itu iblis-iblis yang bekerja, yang masuk ke dalam hidup anak-anak Tuhan, yaitu dengan orang yang egonya tinggi, orang yang senantiasa maunya menang sendiri, orang yang senantiasa inginnya orang peduli dengan dia. Ya. Tidak ada kata maaf dalam hidupnya. Dalam istilahnya tidak ada kata maaf buat dirinya, dan orang Babel itu dibenci oleh Tuhan. Dari ini kita belajar bersama orang Majus dari timur. Bisa menyembah, bisa berlutut, itu kalau ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau orang itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sampai bisa menyembah, berlutut, bisa berkata maaf, itu luar biasa. Berkatnya juga luar biasa. Ya, berkatnya luar biasa. Jadi kisah tentang kehidupan orang Majus ini yang diangkat dalam peristiwa Natal untuk mengingatkan kita semua. Jangan kita bersahabat dengan orang-orang yang suka meleter, suka berkata-kata yang tidak benar, yang tidak baik. Ya, lebih baik kita hati ini, hidup ini dipenuhi dengan kata-kata maaf. Mungkin kata maaf itu mengaduk-ngaduk perasaan kita. Mungkin kata maaf itu kalau boleh dikata aku enggak mau maafkan. Sampai mati pun aku enggak mau maafkan. Itu sudah teman daripada iblis. Iblis paling suka. Iblis bukan peristiwanya yang dilihat, tetapi iblis paling suka anak-anak Tuhan dibuat untuk sehatinya seperti itu. Kalau kita ingin hidup bebas, berkemenangan, Natal kita lalui dengan berkat-berkat Tuhan, sukacita Tuhan, anugerah Tuhan, mari kita menjadi orang yang suka maaf, memaafkan satu dengan lain. Karena orang pun banyak kelemahan. Dalam kelemahan pun itu bisa menyentuh kita pun banyak kelemahan. Tapi dalam semuanya itu Tuhan ingin setiap kita harus ada kata maaf dalam diri kita. Nah, inilah gambaran mengapa merayakan Natal, mengingat ada orang Majus. Tadi mengingat silsilah. Ya. Kalau Kristen Ortodok merayakan Natal melihat dengan silsilah. Ini banyak, bukan hanya 4, tapi ada silsilah ini, silsilah ini, silsilah ini. Kita kan Natal dengan perayaan ada gambar Maria, ada gambar seperti Tuhan Yesus, kemudian malaikat Gabriel datang, sukacita datang, Tuhan datang, wah, kemudian menggambarkan kalau tonil betul ya, karena cerita-cerita tentang Alkitab ya. Saya ingat waktu zaman dulu ada yang cerita-cerita tonil yang menggambarkan itu
yang jadi malaikatnya itu kalau tidak salah Rudi Jamal waktu itu. Bayangkan yang jadi malaikatnya Pak Rudi sama Jamal. Apa jadi kata orang saudaranya? Jadi waktu itu gambarannya tentang sukacita dan sejahtera. Ya. Tapi kalau kita melihat silsilah, wah kita benar ya, kita hidup karena lendir. Kita tidak ngerti keturunan kita bagaimana, kehidupan keturunan kita. Ya. Bagaimana kehidupan kita dan bagaimana kehidupan kita ke depan. Kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku hidup sekarang saatnya, bukan lagi aku hidup seperti itu, tetapi aku hidup untuk Kristus. Terpisah dari kehidupan nenek moyangku. Dan aku sekarang hidup memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan. Ya, yang kedua, orang Majus dari timur. Orang Majus itu gambaran orang Babel yang musuh daripada orang Yahudi, dan dia bisa menyembah berjalan. Jadi bukan hanya hitungan 1-2 hari orang Babel berangkat dari Irak kemudian sampai ketemu Yesus di Palungan, tidak. Selama 2 tahun mereka berjalan. Karena Yesus dibawa mengungsi setelah usia 2 tahun, ya. Itu artinya bisa jadi waktu ketemu dengan orang-orang Majus itu bukan lagi Yesus yang kecil, tapi antara 2 tahun itulah, ya. Orang Majus bertemu dengan Yesus dan akhirnya menyembah Yesus, menyembah Tuhan. Ya, kalau kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ya, dalam nama Tuhan Yesus, beban hidup kita, persoalan, apalagi kalau menyangkut masalah ada benak dalam pikiran kita, ada orang-orang yang pernah nyakitin, Tuhan ampuni Tuhan, dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan seperti Tuhan Yesus mengajarkan, ampuni mereka Tuhan, ampuni. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kelegaan, sukacita, damai sejahtera hadir untuk kehidupan kita semua. Puji Tuhan, ya saya simpulkan betapa kita perlu memperingati Natal dengan cara seperti hanya orang Kristen Ortodok. Melihat silsilah, melihat bagaimana orang Majus datang dan kemudian orang Majus itu menyembah Yesus. Orang Majus itu akhirnya pulang dengan sukacita. Pulang bukan kembali ke jalan itu nanti dibunuh, ya. Jadi kalau kita mendapatkan kata maaf dalam hidup kita, Tuhan berkata, kamu jangan lewat sana anakku. Di sana nanti begini. Itu pasti saudara. Kamu jangan lewat ini, Tuhan Maha tahu. Tuhan mau mengasihi kita. Tuhan mengajarkan buat kita untuk tetap mengasihi dia. Dan sekali lagi, ajaran firman Tuhan dari cerita-cerita tentang Natal ini sungguh luar biasa. Ya, seperti hanya kita melihat bukan secara fisik lahirnya Kristus, tetapi secara teologis. Mari kita baca sebagai ayat terakhir. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu secara teologis menjelaskan siapa itu Kristus, bukan secara fisik atau silsilah begini-begini atau disembah orang Majus, tapi secara teologis melihatnya bagaimana Tuhan yang datang sebagai terang. Terang telah menjadi manusia, terang telah menyatu dengan kita, telah menjadi daging dalam kita, dan kita beroleh kasih karunia dan kebenaran.
Tuhan memberkati kita. Yang percaya katakan, ya puji Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku ikut kehendak-Mu, Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat saja katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup. Tambah suara lagi. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan Tuhan, nyatakan janji-Mu. Mari kita bersama muliakan nama-Nya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mungkin berat untuk kita bersikap lebih dewasa untuk kita boleh
memaafkan orang-orang yang kita sayangi, kita saat ini juga. Mungkin itu istri atau suami, atau segala perbuatan-perbuatan. Apalagi kalau perbuatan-perbuatan itu seperti Rahab, seperti Tamar, ada dosa-dosa yang sangat menyentuh hati kita. Mungkin berat untuk kita memaafkan. Tapi saya katakan, kalau kau ingin hidup dalam Kristus, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah, bebaskan dirimu dari segala pendakwa-pendakwa, dari segala kehidupan yang memperlambat kita untuk terima anugerah yang lebih besar daripada Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk bisa mengampuni, mengasihi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari kita menyembah Tuhan dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih penyembahan kita, rasa syukur kita mengalahkan segala egois kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua berbagai bahasa baru, bahasa roh. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Ada pertanyaan bagi kita, maukah engkau mengampuni kesalahan istrimu, kesalahan suamimu yang itu sudah menyakitkan hatimu, menyakitkan keluarga, sehingga keluarga seperti halnya terjadi seperti ini. Maukah engkau di hari Natal ini mengampuni dengan setulus-tulus hati apa yang pernah diperbuat oleh istri, oleh suami. Ada dosa-dosa
perzinahan, ada dosa-dosa. Kami bersyukur kepadamu. Angkat kedua tangan. Kami bersyukur. Semua di tempat ini tidak ada yang bebas dosa. Semua melakukan dosa. Perbuatan-perbuatan yang tak tercela, yang tidak kudus di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ampunkan kami segala dosa kesalahan kami. Darah-Mu yang kudus menyucikan kami. Dan kami terpisah dari keturunan-keturunan kami, kalaupun ada dosa-dosa. Keturunan-keturunan yang kami percaya dibawa oleh kami semua Tuhan. Kami terpisah oleh karena kami menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan kami hari ini boleh bebas. Sukacita dalam Tuhan. Anugerah dari Tuhan, kekuatan baru meliputi kami dan hidup baru, sukacita baru. Dan kekuatan dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan. Amin. Mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur. Kita berdoa terlebih dahulu dan sebelumnya satu ayat firman Tuhan mendasari kita untuk memberikan persembahan malam hari ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi persembahan ini menjadi berkat untuk setiap kita, pelayanan kita, dan sebagai rasa syukur kita. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala anugerah berkat-Mu bagi kami. Engkau menyediakan segala sesuatu tepat waktu bagi kami. Bahkan apa yang belum kami minta dan doakan pun Engkau sudah menyediakannya. Bahkan menyediakan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kemampuan bagi kami untuk meraih setiap berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan saat ini kami memberikan sebagian berkat untuk pelayanan bersama kami di tempat ini. Tuhan yang mengkuduskan setiap kami, Tuhan yang memberkati setiap kami yang memberikan berkat-berkat persembahan ini. Dan Tuhan yang senantiasa mencukupkan apapun yang kami perlukan, Engkau sudah menyediakan. Bahkan Engkau memberikan kelimpahan bagi setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur dan memberikan persembahan ini dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Hosana. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji. Mari kita bangkit berdiri bersama.
Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat rahmat dan berkat-Mu Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya buat kami. Kami beribadah, bersukacita, mendengar firman-Mu, mendengar pengajaran-Mu supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami pulang mempraktikkan firman, menghidupi firman, dan kami percaya hidup di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, sebentar mereka akan pulang dengan damai dan sukacita daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami tidak takut dengan kehidupan ini. Kami hadapkan dengan persoalan apapun kepada Tuhan dan pastinya setiap masalah beres di hadapan-Mu Tuhan. Dalam kasih karunia anugerah berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku.